Baik, kita ke yang kedua. Sekarang toleransi yang kedua, ya, yaitu toleransi yang kebablasan. Ya, toleransi yang kebablasan. Bahasa ilmiahnya sebenarnya intoleransi, ya. Intoleransi, dan saya tambah kebablasan karena dianggap sebagian orang sebagai toleransi, padahal tidak demikian. Perhatikan hadisnya, ini hadis yang paling umum. Nabi kita mengatakan, la tabda'u al-yahuda wala nasara bis-salam. Jangan kamu memulai salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Jadi masalah salam saja kita tidak boleh memulai, apalagi ketika orang mengajarkan selamat, ya, dan seterusnya itu. Ya. Salam saja tidak boleh, jamaah sekalian. Subhanallah. Apalagi ucapan yang lainnya yang lebih dahsyat, lebih parah daripada itu. Ketika orang mengatakan selamat Natal, maka sama saja dia mengatakan selamat atas kelahiran Yesus Kristus. Padahal Allah Subhanahu wa taala lam yalid wa lam yulad, ya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Subhanallah. Sehingga masalah salam saja jamaah sekalian kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala memulainya kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Baik. Ini juga sama. Ini sebab turunnya surat Al-Kafir, bahwa orang Quraisy itu datang kepada Abu Thalib. Siapa Abu Thalib? Ya, bawahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang ke Abu Thalib, kemudian karena Abu Thalib ini pimpinan di kota Mekah, wahai Abu Thalib, tapi dia masih musyrik. Wahai Abu Thalib, ya, tahanlah itu kebenakan, jangan sampai dia mencela Tuhan-Tuhan kami. Ya, kalau tidak mau begini saja. Ya, na'budu alihataka sana wa ta'budu alihatana sana. Wahai Muhammad, kami sembah Tuhanmu 1 tahun dan kamu sembah Tuhan kami 1 tahun. Jadi dibarter, ya, ya, dibarter. Jadi Nabi disuruh sembah berhala 1 tahun, kemudian orang kafir juga menyembah Allah Subhanahu wa taala 1 tahun. Maka Nabi terdiam menunggu wahyu. Ternyata turunlah surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Wala ana 'abidun ma 'abadtum, saya tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum 'abiduna ma a'bud, kalian juga tidak menyembah apa yang saya sembah. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagimu agamamu. Sehingga masalah hari perayaan jamaah sekalian itu tidak boleh, ya, diucapkan hal yang demikian. Dan diantara syubhat yang muncul misalnya mengatakan kita punya 2 pandang, satu dari pandang negara tidak apa-apa, dari pandangan agama tidak boleh. Coba perhatikan, ya, ini penting sekali. Apa ini tidak kontradiksi? Dari sisi negara boleh, tapi dari sisi agama tidak boleh. Atau dari saya melihat dari sisi negara boleh mengucapkan, dari sisi agama tidak boleh. Atau bingung kan? Saya saja bingung, ya. Ini gimana caranya? Dari sisi negara boleh, kalau dari sisi agama tidak boleh. Terus apa yang mau diucapkan kalau gitu? Kan bingung kan? Sehingga ini syubhat, ya, tidak boleh. Kita sebagai seorang muslim mengatakan ya tidak boleh. Tapi di sisi lain yang tadi yang kita sebutkan masalah muamalah dengan orang kafir jangan dilupakan. Itu harus ditinggikan terus. Kita tidak boleh menyakiti orang kafir. Kita harus menghormati. Kalau ada makanan kita antarkan ke rumahnya, itu bagus. Ada daging kurban mau dikasih juga tidak ada masalah. Meskipun tidak bernilai daging kurban, tapi dia bernilai hadiah nantinya. Nah, itu diangkat-angkat sehingga tidak terangkat hal-hal yang dianggap radikal dalam beragama. Ya, ketika kita tidak mengucapkan, kita dianggap radikal. Padahal yang tadi kita memberikan hadiah atau kita menolong ketika dia membutuhkan pertolongan, ini tidak diangkat jamaah sekalian. Ya. Jadi ini terkait masalah apa namanya hubungan dengan orang-orang non-Muslim, sehingga ketika berbicara masalah agama ini tidak ada toleransi di situ. Ya, lakum dinukum waliyadin.